Selamat malam hadirin partner, instruktur, judges, dan juga tamu hadirin. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk mengikuti acara ini. Kami akan mempresentasikan produk kami yang kami beri nama Remind Mom. Remind Mom adalah sebuah aplikasi digitalisasi buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Remind Mom, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dedi Setiawan, background saya IT, dan di sini saya sebagai full stack developer untuk fitur aplikasi mobile. Nama saya Nugraha Saputra, background saya IT, dan di sini saya bekerja sebagai full stack developer website. Nama saya Muhammad Iksan Rosaldi, background saya IT, posisi saya adalah full stack developer dan mengerjakan fitur website. Nama saya Maulana Yusuf Azmi, background saya kurikulum pendidikan. Saya sebagai full stack developer untuk mobile. Buku KIA adalah buku yang berisi catatan dan informasi penting mengenai kesehatan untuk ibu hamil sampai anak usia balita. Kembali ke Remind Mom. Pernahkah kita melihat atau bahkan mengantarkan calon ibu ke bidan ataupun ke dokter spesialis kandungan, di mana sebagian besar pasien selalu membawa lebih dari satu berkas, baik itu buku KIA, buku PINK, atau kertas pendukung lainnya. Dalam hal tersebut sering terjadi beberapa kendala tentunya. Ada yang tidak terbawa saat kunjungan, ada yang bentuknya sudah robek-robek, ada yang sempat tertukar atau terbawa pasien lain, dan lain-lain. Sehingga jika lebih dari satu anak, maka berkas yang dipersiapkan pun akan semakin banyak. Hal tersebut tentunya tidak praktis dan sangat merepotkan. Berawal dari alasan tersebut, banyak dari sekian ibu dan calon ibu yang tidak tertib melaksanakan kunjungan baik untuk pemeriksaan atau melaksanakan imunisasi anak. Remind Mom hadir untuk mencoba menjawab permasalahan tersebut. Kami akan mendemokan aplikasi Remind Mom, diawali dengan melakukan testing terlebih dahulu. Silakan Mas. Gue share screen ya. Iya. Baik, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan testing pada server backend. Server backend terdiri dari microservice dengan dua server, yaitu server user dan server KIA itu sendiri. Saya akan mendemonstrasikan testing pada server user terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini kisaran coverage score-nya berada di atas 80, sehingga sudah cukup baik. Lalu saya akan melakukan testing pada server KIA. Di sini juga skor coverage mendapatkan nilai di atas 80, sehingga kesimpulannya server user dan server KIA layak digunakan. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan register di versi mobile app kami. Saat melakukan register, user harus mengisi semua form. Selanjutnya, setelah berhasil register, maka user akan diarahkan langsung ke home screen. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan login melalui Google OAuth. Setelah memilih akun yang diinginkan, user akan langsung diarahkan ke home screen.
Pada halaman home screen, user dapat menambahkan data kandungan dan data anak. Saat menambahkan data kandungan, user akan mengisi tanggal terakhir mens, dan nanti akan muncul HPL dan usia kandungan. Untuk menambahkan data anak, user harus mengisi beberapa inputan untuk melengkapi biodata anak. Setelah itu, data anak akan menambah secara otomatis. User dapat melihat data medical record dengan menekan tab medical record. Kemudian untuk menambahkan data pada medical record, user bisa menekan tombol tambah, kemudian isi form sesuai dengan data perkembangan anak, kemudian tekan submit. Ya, selanjutnya untuk fitur detail anak, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, biodata, berisi barcode dan nama si anak beserta tanggal lahir dan berat badannya. Terus perkembangan anak. Terus ada juga stimulasi anak, nutrisi, kebutuhan gizi, dan tips sesuai usianya. Serta di bawahnya ada chart untuk melihat perkembangan anak berdasarkan rekam medis yang sudah dimasukkan oleh si ibu. Ada dua chart, yaitu chart berat badan anak dan chart tinggi anak. Kedua-duanya itu akan menunjukkan kesimpulan bahwa anak tersebut sudah sesuai standar chart tersebut. Kalau sesuai, misal kurus, nanti ada peringatan. Kalau misal pendek juga ada peringatan. Selanjutnya, untuk tips, fitur tips, user bisa menekan tombol tab navigasi yang ada di bawah tips itu, terus nanti kemudian akan muncul daftar tips yang ada dan user bisa menekan tombol baca untuk membaca lebih detailnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi Remind Mom dalam versi website, di mana versi website ini kami buat untuk dapat digunakan oleh para tenaga ahli, baik itu bidan ataupun dokter spesialis kandungan, agar mereka dapat melihat data ataupun rekam medis dari pasien tersebut. Di halaman awal aplikasi Remind Mom versi web terdapat landing page. Jadi dalam versi web ini tidak ada loginnya karena hanya untuk nge-view data pasien. Jadi untuk halaman awalnya langsung ke itu landing page. Pada landing page tersebut terdapat tombol coba sekarang, di mana ketika kita mengklik tombol tersebut, maka halaman landing page akan diarahkan ke halaman untuk mencari pasien. Di versi web ini kita dapat mencari data pasien menggunakan dua cara, yaitu dengan cara yang pertama menggunakan fitur scan barcode, dan yang kedua adalah menginputkan manual data ID pasien tersebut. Seperti itu. Saya akan mencoba mempraktekkan mencari data anak dengan menggunakan fitur scan QR code. Caranya, arahkan scanner pada QR code yang terdapat pada aplikasi mobile Remind Mom. Setelah QR code berhasil di-scan, maka secara otomatis halaman akan meredirect ke halaman profil anak dan rekam medis anak dengan ID tersebut. Dalam versi website ini, memang hanya terdapat fitur untuk melihat data anak agar memudahkan tenaga kesehatan yang sedang memeriksa
mengetahui biodata dan kronologi rekam medis yang ada pada anak tersebut. Demikian penjelasan demo aplikasi Reman pada versi web ini. Berikut akan kami tunjukkan workflow aplikasi Reman ini yang telah kami buat. Pada workflow yang kami buat menggunakan arsitektur berorientasi service. Orkestrator tersebut bertindak sebagai API gateway, di mana kita melakukan implementasi GraphQL dan membuat beberapa query di dalamnya untuk menghubungkan antara klien mobile, app, ataupun website dengan orkestrator. Selanjutnya, di belakang orkestrator terdapat dua services, yaitu user dan app, di mana services user menggunakan database MongoDB dan services app menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Dalam membangun aplikasi Reman ini, terdapat dua buah sisi yang kita kembangkan, yaitu back-end dan front-end. Untuk back-end, kami menggunakan teknologi antaranya ada JSON Web Token, lalu ada JS, Bicrypt, MongoDB, Express.js, Scholes, PostgreSQL, dan Heroku. Dan untuk front-end, kami menggunakan teknologi antaranya React, React Native, React Navigation, Axios, Expo, Redux, dan .env. Baik, saya akan menjelaskan Scrum Tools yang kami gunakan untuk project management. Kami menggunakan Trello dan Google Spreadsheet. Trello digunakan untuk pembagian tugas di antara anggota tim, dan Google Sheet digunakan untuk mencatat setiap milestone dari setiap pekerjaan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas atensinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab.